alumni Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dengan bangga mempersembahkan AIRI Ilmu Gathering in FIB UI. Pada kesempatan sekali kali ini, kita akan langsung membicarakan untuk masalah perkerisan. Nanti kita akan ada seminar keris, dan di lobi kedua juga sudah ada pameran Jabar dan juga pameran keris nasional. Saya ingin mengutip sedikit perkataan dari Bapak Fadlizon pada saat pameran 100 keris di Taman Indonesia Indah pada tanggal 23 Oktober 2019 yang lalu. Beliau mengatakan bahwa keris tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia yang terus berlangsung turun-temurun sejak zaman kerajaan-kerajaan awal Nusantara. Dan keris juga sebagai benda budaya yang memiliki nilai sejarah, seni, filsafat, simbol maupun religi. Untuk itulah keris telah diakui UNESCO pada tahun 2005 sebagai salah satu karya agung warisan kemanusiaan milik dunia. Untuk mengawali seminar kali ini, kita akan ada sambutan dulu ya dari perwakilan BEM, yaitu tepatnya kepada Kak Denti. Bisa dipersilakan ya atas panggung untuk memberikan sambutan. Terima kasih banget nih buat panitia dari BEM yang sudah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besar buat yang datang gitu ya. Jadi kalau teman-teman bertanya ngapain dalam seminar keris, mudah-mudahan di akhir teman-teman dapat jawaban. Oh ternyata begini dan begini. Terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah menyempatkan datang ke acara ini, kepada Pak Bicara, Bapak Haryono Budino, Bapak Hardi dan Bapak Fadlizon. Mudah-mudahan ketika bicara nanti benar-benar bisa menjawab keinginan teman-teman tentang warisan budaya Indonesia terutama. Terima kasih kepada ketiga departemen yang utamanya Biro Humas. Jadi ini acara persembahan Iluni FIB, Iluni itu ikatan alumni FIB dengan BEM FIB. Sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta tolong kepada Bapak Fadlizon selaku perwakilan dari ikatan alumni untuk memberikan satu jawaban kata dalam sambutan. Baik, kepada Bapak Fadlizon, silakan aja dan tepuk tangan ya Bapak Fadlizon. Terima kasih atas kehadiran pada kesempatan acara yang diadakan oleh BEM FIB dan Iluni FIB. Benar yang dikatakan tadi oleh perwakilan BEM bahwa kita ingin ada kontinuitas dan kita ingin ada kerjasama. Karena semua ada semua yang mahasiswa, semua akan menjadi alumni. Kecuali ya yang DO pun bisa jadi alumni ya. Kalau lebih dari 12 kita boleh. Nah, jadi kita ingin ada satu network jaringan kerjasama dan silaturahmi antara mahasiswa dengan alumni. Dan dalam hal ini pada kesempatan kali ini kita mendapatkan satu kehormatan juga dari Pak Haryono Budino yang kesempatan hadir di sini dan Mas Andi untuk berbicara mengenai keris, salah satu benda budaya kita yang paling unggul yang sudah diakui tadi oleh UNESCO. Saya kira itu saja pengantar dari saya, nanti langsung bisa pada diskusi. Dan terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Dr. Bambang Wibawata yang sangat peduli juga kepada kebudayaan dan akan membuka acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Wibawata termasuk atas panggung selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Tukar. Pak Haryono, Pak Fadlizon, terima kasih atas inisiatifnya. Ini satu hal yang sangat penting bagi kita bersinergi antara lembaga fakultas ilmu pengetahuan budaya dan Indonesia ini dengan alumni. Ini satu bagian yang sangat penting. Kita bekerja sama dengan BEM, karena kiprah fakultas ini, nama fakultas ini akan sangat tergantung dari kiprah alumni juga. Nah, sinergi ini menjadi hal yang sangat penting. Jelas bahwa kita dari fakultas ilmu pengetahuan budaya tentu sangat peduli, sangat concern dengan budaya. Dan hari ini kita akan ada seminar keris. Para pembicara sudah ada, Mas Fadlizon ini adalah juga kolektor keris
secara fisik yang sedang dipamerkan di gedung 2 di Selasa sana, tetapi juga akan mengambil values atau nilai-nilai yang terkandung dari kearifan yang ada dari masalah kris ini. Tentu hari ini kita akan mendengarkan berbagai macam hal dari Mas Adi, dari Pak Dewi Sutino, dan dari Pak Fadil sendiri. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat buat penyelenggara, buat BEM, terima kasih buat Iluni, dan terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan sekaligus untuk membuka acara ini, saya akan memukul gong, tapi silakan Pak Pembicara dan juga Pak Joko untuk hadir ke atas. Saya akan memukul satu kali sehingga jumlahnya 5. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara hari ini kita buka dengan memukul gong tersebut. Saya menyusul. Saya pukul. Saya meneruskan. Yang kelima Pancasila. Terima kasih tepuk tangan buat Bapak-Bapak sekalian. Selamat berseminar. Langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya. Saya langsung memanggilkan Kareta selaku moderator kita lagi ini. Tepat buat Kareta dari Indonesia 2009. Pembicara pertama mungkin pada Bapak Hadi. Ya. Bapak tadi saya dengar Bapak adalah wakil dari ketua lingkaran Keris Indonesia. Dan tadi waktu saya minta sendirinya, ternyata Bapak akan mengenalkan diri Bapak sendiri kan ya Pak ya? Iya. Baiklah, saya kenal oleh Bapak Hadi. Ya, yang di sini adalah saya catat sebelah kiri itu akronim kependekan dari Puja Keris karena saya kreatif. Selama ini saya sebagai orang Jawa Timur pernah Majapahit itu ada di feeling bahwa Gajah Mada Mahamati Gajah Mada yang besar-besarkan kita sebagai pahlawan nasional yang tidak asli itu juga melanggar yang berat. Kalau kita rujuk dengan kitab Sundayana dan lain-lainnya, ketika melakukan perkawinan Raja Hamengkubuwono dengan Kerajaan Pasundan, tapi kemudian dengan satu akal, konon katanya keris tadi kita terjadi atau tidak kita belum tahu, harus dalam penelitian. Kemudian disyaratkan Pajajaran terbunuh semua, juga ada dengan buktinya. Dia ditahukan dan kemudian sekarang orang Sunda tak suka dengan Raja Timur. Kalau seorang itu Sundaya nanti mau dikawin Raja Timur, namanya itu keturunan zaman sampai sekarang tidak itu ada. Dan di Bandung tidak ada jalan yang lurus dalam Majapahit. Jadi itu bukti bahwa kita ternyata perlu rekonstruksi budaya. Saya katakan Puja Keris. Puja adalah sejarah tradisional orang Sunda tentang Pajajaran. Itu bukan sejarah asli waktu itu sebagai sejarah usaha, bukan, tapi sejarah pertanian. Tapi karena sudah terlanjur orang Sunda, orang Jawa Barat benci dengan Majapahit, karena juga otomatis benci dengan keris. Sehingga dalam pakaian adat orang Sunda sekarang sampai detik ini tidak pernah mau memakai keris karena najis berarti begitu katanya. Yang pakai keris adalah orang Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi ini saya ceritakan pada itu jangan keris. Kenapa bisa tercipta itu? Barangkali karena saya melukis. Selama ini melukis tidak masuk dalam desain saya membawa dalam dunia keris. Andaikan banyak melukis sudah Afandi, Sujoyono, Indra Gunawan itu ikut tertarik pada keris dalam menciptakan desain, barangkali pembaruan dalam dunia pusaka kita sejak itu sudah ada. Kemudian saya katakan keris dengan beragam karena eksistensi keris sampai detik ini adalah di area yang abu-abu. Orang agama mengatakan musyrik sirik yang fanatik tentunya. Orang pekeris sendiri agak malu-malu karena mereka aslinya orang Ambalan, orang Semongko, di luarnya hijau Islam tapi dalamnya merah. Jadi kolektor keris kecuali Mas Adito adalah kaum Semongko yang punya
dengan keris itu semua jadi Islam tapi juga merah abang. Nah ini yang termarginalisasi hingga sekarang. Pak Harto ketika merupas PKI dengan bantuan Islam, tentunya itu kita semua tahu itu. Tapi beliau ada dealing juga menciptakan museum keris. Pertama kali museum keris di Indonesia diciptakan oleh Pak Harto yang sekarang ada di taman ini, yang kita bersejarah kawan-kawan. Ini pelukis agung Belanda yaitu Rembrandt van Rijn tahun 1606, hidupnya sampai 1669. Beliau ternyata pernah melukis keris sebagai objek utama dan lukisan latarnya yaitu Samson di Trend by Daylight. Lukisannya tidak besar, ukuran 60 x 60 x 60 cm, dilukis tahun 1629. Ini kerisnya yang di bawah itu. Samson sedang di pahanya Delilah. Kemudian di belakangnya sudah siapkan rusuk. Itu Samson bilang, pengapesan saya jadi kelemahan saya kalau orang bisa tolong. Tapi Samson memakai keris Banten, malah derang. Tapi tidak sangat banyak. Jadi tahun 1629 pelukis agung Belanda sudah tertarik dengan keris. Sementara pelukis-pelukis agung kita sama sekali tidak pernah melukis dengan keris, kecuali Basuki Abdullah ketika dititahkan oleh Bung Karno melukis pahlawan-pahlawan nasional. Mereka Basuki Abdullah melukis beberapa keris, Tempu, Mata, Bencok dan lainnya. Bagi masyarakat Eropa, keris kala itu pada tahun 1600 adalah sebuah benda yang merepresentasikan Indonesia. Barangkali karena ada warna nasi berikutnya. Di samping itu juga ada naga, singa, ada dagingnya yang ditengarai bahwa naga adalah simbol dari dunia bawah atau dunia gaib atau sihir. Lukisan Samson juga dilihat sangat bebas sekali. Nah, ini close up dari keris Banten tadi ini. Rembrandt kolektor keris yang sangat sayang dengan handle-handlenya itu eksotik. Selanjutnya pada lukisan kedua, setelah dia Rembrandt yakin bahwa dia mampu melukis Samson, ya pada tahun 1636 dari 10 tahun setelah itu dia melukis lukisan tadi berdaya Samson, pembukaan, pemincangan mata oleh Samson dibincang itu. Ada juga kan ini. Ini aneh. Saking cintanya Rembrandt dengan keris, ketika mau memegang keris kan tidak ada handle. Aslinya itu tampak jelas sekali yaksa, handle yaksa. Yang sampai sekarang masih eksis handle yaksa itu. Jadi masih diukir di Bali, di Cirebon, di Madura. Dipegang tengahnya, bilah tengahnya. Hanya untuk menunjukkan bahwa ini keris. Jadi dan kenapa Samson memiliki pusaka itu? Karena Samson pusaka ini. Jadi ini sudah letaknya keris. Ada dua-duanya segala. Perkara keris sudah ada. Pisau membunuh bahan Jerman. Kalau dikasih mawar tidak cagar. Apa yang salah lakukan terus? Bung Karno, presiden yang pertama itu menyuruh Basuki Abdullah dan menghadiahkan keris pada tamu-tamu negara. Pada tahun 60-an, 50, Indonesia tidak punya apa-apa, tidak punya produksi yang ada kemiskinan. Zamannya Bung Karno itu bukan zaman makmur. Generasi sekarang yang memuja-muja Bung Karno barangkali lupa. Zamannya Bung Karno itu berat. Orang makan bulgur, pakaian seadanya, itu masa-masa perjuangan yang berat. Bung Karno untuk membanggakan produk Indonesia luar biasa hanya dengan keris. Keris bertatakan batu permata dari Bali untuk Fidel Castro dan aliran terus. Fidel Castro dikasih saja bukan, tidak minder, tapi dengan penuh kebanggaan. Pak SBY belum pernah memberi keris apa-apa. Ngundang-undang langsung masuk tapi tidak ngasih apa-apa. Ini pengkhianatan. Juga sudah Megawati sama Megawati, Pak Habibie tidak artinya keris. Orang teknologi Jerman.
Gus Dur yang punya keris, adiknya juga membuat keris juga. Malu-malu tapi kata semua tadi. Gus Dur itu dalamnya berapa? Ini bukan. Ini yang di sini Mario Motor dari keris yang bukan ada isinya. Setelah ketemu Bung Karno, Mario Motor belum di, saya nggak tahu ya. Terus, nah ini cetakan saya. Nah ini kalau Pak Anto, ketika kita makan di museum Taman Minisan, membuat Soeharto, cangker Soeharto, bukan cangker, keris Majapahit Soeharto, bukannya konsisten. Kalau nggak nulis nggak bisa. Kalau nulis lulusan akademi asri Jogja nggak bisa juga, ya gitu-gitu saja. Tapi saya kan asri Jogja plus jatah naik akademi baru bisa. Jadi harus keluar negeri itu baru bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, Museum Pusaka tahun ini itu museum pionir. Kemudian disusul oleh Museum Keris Britannica. Nah, ada galeri lukisan meskipun setiap jengkal itu mampu galeri lukisan. Karena ada pemerintah kita ini bajingan. Pertama, yang kita tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ya, atas budidaya UNESCO dengan proposal Pak Haji Longgerno, baru pionir, Bapak itu luar biasa. Dia bikin proposal yang sangat hebat, baru UNESCO mengakuinya sebagai warisan budaya dunia. Kemudian angklung, setelah angklung ada terus apa? Batik, setelah batik contoh apa? 3 hari yang lalu Malaysia meluncurkan sejarah batik, buku edisi mewah yang harus untuk di dunia. Kita kecelakaan lagi. Apa kita harus mengatakan 3 hari yang lalu kejadian? Pemerintah belum membuat buku tentang sejarah batik. Iwan Tirta bikin, tapi swasta. Keris Mojokerto kita yang bikin. Pak Haji Longgerno bikin, pemerintah absen lagi. Sementara kerjanya pemerintah korupsi saja. Saya di rumah ada lukisan saya nanti barangkali 2 minggu lagi terkenal. Saya lukis politisi kepala gombal. Kalau saya lukis kepalanya gombal itu kurang pas. Saya ambil gombal untuk cat saya tempel aja di kepalanya. Ya, saya sendiri orang DPR. Pokoknya politisi Indonesia kepala gombal yang setiap hari ngoceh di TV badannya yang nggak kurang jujurnya, yang tidak bermanfaat bagi apa ada isinya semua ini. Semua ada isinya. Wah, toh kalau itu bagus mantap. Pameran di depan ada isinya. Nanti Pak Adel bisa menjelaskan isinya apa. Jadi terus ini jangan santri. Kalau zaman dulu ada udut kan ini dulu karena saya muslim kebetulan haji juga. Nah, ini santri bisa apa? Saya bisa membuat apa saja dengan saya itu dan orang Madura itu sudah sangat siap ya. Kalau bikin apa saja. Jangan Prabowo itu luar biasa untuk Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo dan ambil tidak bisa ganti nama nanti. Tidak bisa jadi presiden ya. Ini jangan Prabowo dengan presiden. Kalau tidak disepakati tidak bisa jadi presiden. Bisa aja nanti saya ganti jangan bisa Pak. Jadi ini bisa lihat belakang. Lalu sedikit terdekat seorang Gus Dari. Ini beda. Punya kayak begini bagaimana percaya? 100 tahun ketika saya meninggal nanti saya dikenal. Dulu ada buku besar waktu bicara di UI sih. Pasti itu nanti. Karena kalau sampai Pak Prabowo ganti kalau di sini, tidak ada waktu yang masuk. Nah ini salam budaya, salam top, terima kasih hari, terima kasih. Langsung saja kita mendengarkan pemaparan lagi dari pembicara kita selanjutnya. Nah, pembicara kita selanjutnya sudah di sebelah saya. Langsung lagi kepada Pak Fadlizon. Nah, Pak Fadlizon ini adalah seorang pelukis, penulis, lalu aktivis budaya juga. Dan beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjananya waktu itu dari FPI di Sastra Rusia. Dan juga pada tahun 2012, pada tahun 2019
Riau, Palembang, Lampung dan lain-lain. Kecuali keris Batak yang kita tidak lakukan kalau tidak salah. Ya. Kemudian di Kalimantan ada, di Jawa tidak usah disebut banyak sekali. Bali dan Lombok, kemudian Sulawesi, keris Bugis, Makassar, Toraja dan lain-lain. Itu sebagian bisa kita lihat di arena pameran itu bagaimana keris ini adalah satu warisan budaya yang tidak ternilai harga. Nah, kemudian keris ini diperkirakan, saya membaca dari sejumlah sumber, itu yang tertua itu ditemukan pada abad ke-6 ke-7. Ada juga yang menyebutkan abad ke-7, abad ke-8. Tapi kira-kira artefak yang tertua itu perkiraannya pada zaman itu dan sering disebut sebagai keris Buddha. Pusatnya jelas adalah di Jawa. Kemudian ini bisa dibaca nanti secara detail saya kira bagaimana di setiap lekuk, di setiap bidang, Pak Haryo nanti bisa menjelaskan bagaimana keris itu mempunyai nama-nama tersendiri. Dan kita menginginkan keris ini bisa dikaji juga secara ilmiah. Dan Pak Haryo ini mempunyai satu cita-cita yang belum tersampaikan sampai sekarang. Bagaimana keris ini menjadi kerisologi. Dan untuk itu kita perlu ada satu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap keris. Next. Nah, kriteria keris ada juga di dalam bukan. Ya, bagaimana keris itu tidak bisa misalnya bahannya kuningan, itu bukan keris, tapi harus besi baja. Kemudian harus tidak tegak lurus, bahannya besi, dan panjang bilangnya umumnya 33 sampai 38. Lanjut. Nah, kemudian keris ini apakah senjata kayu atau senjata pusaka? Dari sumber-sumber yang saya dapatkan jelas dua-duanya ada. Tetapi keris sebagai senjata tajam mungkin tidak terlalu efektif, tidak sekokoh misalnya pedang, tidak sekokoh misalnya batik atau kukri senjata tajam dari Nepal. Tetapi keris ini sebagai pusaka seringkali ini yang pendekatannya lebih banyak. Dia mempunyai apa yang disebut sebagai sifat kandel, yaitu bagaimana keris ini memberikan satu kepercayaan diri kepada orang yang memegang. Ini semacam efek placebo. Ya. Kalau dokter atau misalnya memberikan satu, kalau orang punya keris beras utah, dia meyakini bahwa dengan itu mempunyai kepercayaan diri bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Kalau dia mempunyai keris yang berpamor, rojo atau rojo misalnya, itu bisa memberikan kepercayaan diri mudah untuk mendapatkan jabatan. Tetapi saya kira itu tergantung pada kita bagaimana dia. Yang jelas keris bisa menjadi satu senjata tajam dan ada kisah-kisah legenda-legenda bagaimana keris itu juga menjadi senjata yang pembunuh. Tetapi di sisi lain juga ada yang sebagai pusaka, sebagai pusaka. Lanjut. Nah, kemudian dari sisi bentuk ada yang lurus dan ada yang belum itu yang berkeok-keok. Itu yang bisa kita lihat. Ada keris lurus dan keris yang belum. Belumnya itu kan dihitung mulai dari sini. Jadi ada yang belumnya 1, 3 biasanya diganti dan selalu. Fungsi keris. Nah, ini saya kutip dari ensiklopedia keris tulisannya Pak Bambang Harslimusmo sebagai perlengkapan sesaji, perlengkapan upacara, tanda ikatan keluarga atau dinasti, atribut jabatan atau pangkat tertentu, dan bahkan menjadi wakil atau urusan pribadi. Jadi ini yang fungsi keris. Jelas. Nah, ini perspektif kita terhadap keris. Keris itu sebagai keris argumen mementingkan untuk fiksi keindahan, eksoteri tadi. Jadi dalam hal ini menurut saya keris ini adalah salah satu benda budaya, material culture, dan ini jelas adalah karya seni rupa. Jadi keris adalah karya seni rupa. Kemudian yang mereka melihat keris itu secara esoteris, mementingkan kuat atau kekuatan gaya. Tadi yang Mas Adi sampaikan itu, saya kira saya sebagai kolektor keris
saya menjawab memang pasti ada isinya bersih, isinya pamor, isinya adalah satu budaya yang luar biasa, unggul dan tinggi. Isinya adalah seperti itu. Pak Jailal ini yang sering disebut ini juga kalau beliau bisa, Chris bisa berdiri, ya bisa berdiri ya Pak Jailal. Bahkan Chrisnya Pak Jailal bisa menghidupkan genset, bisa kalau dilempar langsung berdiri, bisa ya Pak Jailal. Tapi kalau dikasih tahu rahasianya nanti banyak orang yang dulu pada kaki, tidak mendapatkan manfaat dari ekonomi kreatif. Lanjut. Nah, yang juga menarik adalah yang menggambarkan secara filosofis bagaimana memakai keris di Jawa dan di luar Jawa. Umumnya di Jawa itu memakai keris di belakang, sementara paling tidak di Sumatera dan di beberapa daerah lain memakai keris itu di depan, seringkali di kiri atau di kanan. Dan itu juga menggambarkan satu pandangan yang saya kira mewakili filsafat dari kebudayaan masing-masing. Mungkin Pak Haryono ini juga yang lebih pakar yang bisa menyampaikan kenapa kok harus ada keris yang dipasang di depan dan kenapa orang Jawa memasang keris di belakang. Walaupun dalam tulisan Basuki Abdullah Pangeran Diponegoro itu kerisnya ada di depan. Kemudian Pak Dirman, Jenderal Sudirman juga kerisnya ketika beliau melakukan gerilya itu juga berada di depan. Ini mungkin Pak Haryono bisa menjelaskan. Lanjut. Nah, ini kisah-kisah legenda-legenda. Ada yang benar, ada juga yang mungkin hanya sekedar dongeng atau dilebih-lebihkan. Misalnya keris itu gandrik pesanan dari Arab untuk membunuh Tunggul Hantu, dan di situ dikatakan bahwa keris itu akan membunuh 7 orang atau 7 tokoh, dan kenyataannya dalam legenda itu ada. Nah, kebenarannya ini juga bisa diperdebatkan. Ini di dalam kajian yang lebih mendalam bisa kita lihat benarkah ada yang namanya keris gandrik dan keris itu yang membunuh Tunggul Hantu dan lain-lain. Salah satu sumber naskah untuk cerita ini adalah para rakon, ya, para rakon yang bisa menceritakan tadi. Kemudian Yai Anjung Yai Setelah Pusaka Keraton Majapahit yang ditulis dari Pradilapa. Terus nama kerisnya juga Yai Setelah Kober dipakai oleh Aryo Bangsa melawan Danang Sukowijoyo. Kemudian di Sumatera misalnya ada keris Gide di Jambi. Keris Gide ini sekarang dipasang di Museum Nasional, salah satu masterpiece dari koleksi keris di Museum Nasional. Ini adalah contoh-contoh ada legenda keris dan tidak hanya Jawa, tapi juga di Sumatera. Lanjut. Juga kalau kita lihat tokoh-tokoh yang ada di dalam perjuangan sejarah yang agak identik dengan misalnya Pangeran Diponegoro, Setno Kaliurdirjo, Kiai Mojo, Tuan Guru Mambojo, Bung Karno, Jenderal Sudirman, Sultan Hamengkubuwono juga dan banyak lagi. Termasuk juga yang tidak dilupakan adalah Wali Songo. Wali Songo juga menggunakan keris, menggunakan wayang di dalam penyebaran agama Islam Jawa. Jadi sebetulnya tidak ada sinkretisme terhadap itu karena dianggap kerisnya adalah bagian dari budaya yang penting. Seperti halnya kalau orang menempel pasti kukri, ya pisaunya yang berbentuk agak melingkar itu kukri, itu juga sangat terkenal. Jadi orang kalau menempel pasti mereka ingin membeli kukri. Nah, bagaimana orang di Indonesia datang ke Indonesia, oleh-olehnya itu harusnya antara lain adalah keris. Lanjut. Nah, terakhir, saya kira keris ini mestinya menjadi satu identitas yang penting. Jadi keris menjadi satu identitas nasional, identitas budaya. Dan sebetulnya sudah hidup di kultur masing-masing. Misalnya di budaya Makassar Bugis, mereka yang mau merantau, pasti orang tua mereka itu akan memberikan keris atau batik. Begitu juga di Sumatera, ya. Walaupun sekarang produksi keris semakin sedikit, ya, keris Islam. Oleh karena itu, dalam rangka pelestarian, kita sama-sama di lingkaran keris Indonesia bersama Pak Dekan dengan Pak Joko dan atas bimbingan juga Pak Haryono,
kita membuat pusat studi KRIS di Universitas Indonesia. Dan kalau ada pusat studi KRIS di UI, maka saya kira di Jakarta ini akan menjadi salah satu kajian yang menarik. Dan KRIS ini bisa menjadi krisologi seperti yang dicita-citakan oleh Pak Haryono Mahyudin. Dan kalau KRIS ini menjadi krisologi, kita akan bisa memanfaatkan KRIS ini lebih jauh ya, sebagai bagian dari identitas budaya nasional dan tidak bisa lagi misalnya diakui oleh Malaysia. Beberapa waktu yang lalu saya menonton Discovery Channel, itu saya lihat bagaimana Malaysia itu sudah mengklaim bahwa KRIS ini adalah budaya mereka. Buku KRIS ini dibuat oleh mereka di Discovery Channel. Nah, kita tidak ingin bahwa KRIS ini kemudian nanti malah diakui oleh negara-negara lain. Sebagai contoh juga, penerbitan buku tentang KRIS itu juga masih jarang. Sekarang ini salah satu pionir penerbitan buku adalah Pak Haryono Mahyudin. Itu penerbitan buku KRIS Jawa, sangat mewah, luks dan sangat informatif. Kemudian ada buku Pak Bambang Srikusmo almarhum, Ensiklopedia KRIS, diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Lalu sudah ada juga KRIS Bali oleh Pak Wayan Sitenjaneka yang mempunyai Neka Museum. Ada juga KRIS yang baru terbit itu bukunya adalah KRIS Bugis, ya, sejarah pusaka Bugis oleh Pak Halbe. Nah, yang belum ada adalah KRIS Sumatera, KRIS Lombok juga sudah ada bukunya, walaupun masih perlu ada penambahan. Nah, buku-buku tentang KRIS ini bermunculan. Tetapi buku KRIS yang diterbitkan di Indonesia masih jauh lebih sedikit ketimbang buku KRIS yang diterbitkan di Eropa. Di Belanda itu penerbitan buku KRIS luar biasa banyak. Ya, di Jerman, di Inggris dan di Amerika itu mereka menerbitkan buku KRIS dengan artefak KRIS dari Indonesia. Jadi ini adalah satu hal yang menurut saya menjadi tantangan kita sebagai insan akademis untuk mendalami KRIS ini sebagai bagian dari budaya kita dan penghargaan apresiasi terhadap budaya kita sendiri. Saya kira itu sebagai komentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Fadli. Ya, silakan Pak. Wah, ini banyak seru ya soal KRIS sebagai benda yang sebetulnya memiliki nilai budaya ya yang sangat tinggi dan sangat kental juga. Nah, ini Bapak Fadli juga banyak menyampaikan materi yang sepertinya memang akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara kita selanjutnya. Siapa pembicara kita selanjutnya? Langsung saja. Pembicara kita selanjutnya adalah Bapak Insinyur Haryono Mahyudin. Beliau menamatkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung ITB, jurusan mesin pada tahun 1961. Lalu pengalaman pekerjaan beliau ini, beliau pernah menjadi kepala pelaksana pendirian Museum Wayang DKI Jakarta pada 1975. Lalu ketua harian lembaga Japanologi Jakarta, ketua Yayasan Buku Nusantara, dan ketua umum Yayasan Persaudaraan Pengembangan Kawasan Haji atau Dewan Haji Jakarta pada tahun 1994. Dan di sini masih banyak lagi pastinya ya. Lalu kegiatan budaya beliau ini, beliau pernah memimpin penyusunan laporan dan proposal ke UNESCO hingga KRIS Indonesia mendapat proklamasi pengakuan dari UNESCO sebagai Masterpiece of the World pada tahun 2004 dan 2005. Penghargaan ini antara lain adalah Sarjana Rencana Kebudayaan dari Presiden RI dalam bidang wayang pada 2008 dan juga Sarjana Rencana Kebudayaan dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2010. Dan langsung saja kepada Bapak Haryono Mahyudin memberikan penjelasan. Sesuai dengan keadaan, saya sudah tidak mampu lagi sebetulnya berbicara seperti Mas Abi ya. Adanya saya minta duduk yang mungkin secara ini kan karena bicara yang lalu berdiri sejujurnya tetapi lutut saya cuma protes. Mas Hadi berjalan dengan 6 silinder, Mas Fadi berjalan dengan 4 silinder, kalau Haryono Mahyudin tinggal 2 silinder.
Tapi that is not the point. The point is to make all of you love more terhadap keris. Sebab keris itu punya kedudukan yang unik, kedudukan yang khusus. Terutama siapa yang membuat kita itu benci sama keris? Ya kita sendiri, yaitu memiskinkan keris. Keris itu tidak ada miskinnya. Everything is explainable by law of nature. Semuanya bisa diterangkan dengan ilmu-ilmu alam. Saya akan mencoba bercerita tentang bagaimana UNESCO sampai mengakui keris Indonesia sebagai masterpiece of the oral and valuable heritage of human. Beberapa tahun atau kira-kira 15 tahun yang lalu, Ibu Mutia Farida, Ibu Mutia Suartono yang juga seorang dosen di sini, sebagai deputi menteri berangkat ke Jepang untuk membicarakan dunia budaya level UNESCO. Untuk itu beliau minta kepada saya untuk memberi tamu bekal yang saya kasih kepada beliau berupa naskah buku saya. Naskah buku saya itu dipelajari di Tokyo, kemudian dipulangkan kepada pemerintah Indonesia karena kamu sanggup nggak mengusulkan di pada kita. Artinya ya kita harus sanggup. We have made the first step and the next step will follow. Akhirnya buku siap menunjuk Harjo Nagoro dan Haryo Kulino untuk menyusun naskah usulan. Bapak Harjo Nagoro karena sesuatu hal beliau tidak bersedia dan menarik diri. Akhirnya saya pada waktu itu sebagai pembina paguyuban pekerjaan Awakadi ditunjuk oleh pemerintah. Akhirnya saya siapkan usulan dan setelah dinilai selama 1 tahun dikembalikan dengan pendidikan umroh karena usulan Indonesia dianggap yang terbagus di antara usulan-usulan Oke, apa yang kita usulkan? Keris itu mempunyai kedudukan yang unik, terutama yang hal-hal intangible. Intangible itu kemarin terjemahnya nilai-nilai tak benda. Tadi pagi sudah diubah oleh Pak Kandidat, yaitu sesuatu hal yang tidak ternilai. Jadi intangible itu adalah tidak ternilai, bukan tak benda. Ini tentunya baik bahasa ataupun tulisan bangsa. Bahasa Indonesia, saya minta Ibu diajari untuk do something about it. Oke, nomor 1 keris itu adalah saksi dan penentu dan bukti sejarah. Buktinya tadi dikatakan oleh Pak Presiden tentang keris Bugandring itu zaman Singosari, zaman Kenal Turunan, ya betul. Apa Bugandring itu ada betul? Ya. Apa Kenal itu ada betul? Ya. Tetapi apakah dongengnya seperti itu? Tidak. Itu adalah suatu skenario karya sastra yang dibuat supaya enak dibaca. Karya sastra yang enak dibaca. Tapi apakah skenario betul-betul? Ada yang bisa. Ini pengetahuan keris klasik. Terus pengetahuan keris itu bisa dibagi dari keris klasik, keris tradisional, keris transisi, dan keris modern. Keris modern itu program pelatihan. Saya kira begitu. Jadi
Warsito lain dengan zamannya Mangkurat, karena setiap ganti zaman, setiap ganti penguasa, maka value system juga berubah. Jadi kembali lagi, keris itu adalah saksi, pelaku, dan bukti. Dan this is the first one. Satu. Nomor dua, keris is part of our tradition. Indonesia tidak akan seperti sekarang ini kalau tidak mempunyai keris sebagai tradisi. Makanya kalau mau pakai apa, kalau mau alit, ya terpaksa keris. Mengapa keris orang Jawa di belakang dan mengapa orang keris Sumatera dan Bugis dan dibuka? Itu masing-masing mempunyai makna dan simbolik. Ikon pesawat terbang, ada keris laut, ada keris dan lain-lain. Ada keris lain. Indonesia berbuat apa? Nothing. Hanya sebagai tempat perayaan, tempat memusikkan, tempat mentelan, tempat meniadakan keris. Kita bangga dengan pendidikan seperti itu. We must be proud to own a keris because the keris is respected and recognized by the world. Jadi pendidikan akan ada di masyarakat itu. Mungkin siapa yang membunuh keterisian? Membunuh keterisian adalah orang-orang kita sendiri yang mengangkat keris terlalu tinggi secara mistik, tapi tidak mendalami secara praktik. Nah, ini tadi nomor satu sejarah, nomor dua tradisi, nomor tiga fungsi juga, keempat ini adalah seni lemah. Seni lemah keris itu unik bagi sama dengan pedang di Eropa, pedang Viking dan pedang katana di Jepang. Cuma Viking dan katana itu penempatannya berkembang menjadi senjata teknis yang ampuh, strength and lightness. Jadi enteng tapi penempaan pamor yang lebih rumit, yang katakan lebih rumit daripada pedang-pedang di Eropa maupun pedang di Jepang, itu berkembang ke arah dekorasi dan simbolisme. Karena ternyata orang-orang Jawa dulu atau bapak-bapak nenek moyang kita itu, di mana mereka yang melahirkan keris itu tidak begitu memperhatikan fungsi keris secara teknis sesuai dengan gambaran keris itu adalah part of the political power. Maka kekuatan keris itu juga tidak ditekankan pada kekuatan teknisnya sebagai senjata khusus, tetapi sebagai simbol kerajaan, simbol kelelakian, simbol nasionalisme, simbol patriotik, simbol teguh janji, dan seperti dikatakan tadi, mewakili seorang apabila berhalangan untuk menghadiri pernikahannya sendiri. Itu seni lemah. Kemudian sesudah seni lemah menyusul seni dalam arti kata fine art. Setelah kita itu memahami seni lemah, maka para penempat keris itu yang sifatnya kreatif seperti bahasa tadi, kepingin menciptakan sesuatu yang baru, kepingin melengkapi makom-makomnya, kepingin membuat sensasi yang baru, dan kepingin memberi gambaran baru tentang apresiasi. Itu berlaku mulai zaman Mpu Supo. Nah, ini bagaimana tadi, Mpu Supo itu adalah iparnya Sunan Kalijogo. Nah, ini informasi baru. Jadi yang jelas Sunan Kalijogo itu yang menyebarkan agama Islam itu tidak jauh dari Inggris. Mengenai ini adalah bedanya, tapi saya kira tidak pada tempatnya saya membacakan beda itu di sini. Kembali lagi ke seni lemah.
punya keris, Pak Harto punya keris, di Boroboro punya keris, Pak Derman punya keris, bukan sebagai senjata tusuk, tapi sebagai pendamping jiwa. Keris itu menurut Pak UB bukan senjata tusuk, tapi senjata hati. Begitu kita menyatakan keris, we become a new person. Kita lebih percaya diri, kita lebih tegar bisa menghadap pemuka. Jadi apapun yang orang katakan, keris itu melambangkan sesuatu yang konstruktif minimum secara mental dan moral. Perasaan kuat secara mental dan moral itu artinya terpancar kepada fisik kita. Fisik kita itu juga akan memancarkan kekuatan moral dan mental. Sekarang tadi sudah terdapat tradisi fungsi sosial 4 seni asli. Nah, ini lambang nomor 6 lambang. Jadi keris itu kecuali mempunyai dimensi fisik, dia mempunyai dimensi simbol dan lambang. Yaitu lambang itu yang merupakan gambaran sesuatu yang ideal. Tapi celakanya kadang-kadang dari lambang atau simbol itu kita ini meminta garansi. Contohnya kita mempunyai keris dengan pamor dan emas. Itu melambangkan kekayaan dan kurang rezeki. Lalu semua orang memburu keris hujan emas. Hujan emas itu pada Indonesia hujan emas. Itu melambangkan apa? Secara ekonomi, secara finansial, secara materi. Itu lambangnya keris hujan emas. Lalu akhirnya orang sudah mempunyai hujan emas, kok tetap kalah. Nah, ini yang disalahkan siapa? Jadi kita salahin ada di luar kita itu seolah-olah mengatakan setelah keris itu mempunyai simbol itu merupakan satu garansi dan garansi itu harus terbukti. Kalau tidak terbukti, maka ada hal-hal yang tidak. Salah satu mengapa kita benci pada keris karena keris tidak sesuai dengan simbol yang dia katakan. Once again, ini suatu sebab mengapa orang Indonesia itu tidak semuanya benci. Saya minta pada Fakultas Seni Budaya UI dan lingkaran Indonesia nanti untuk membuat kajian dan studi tentang kebencian masyarakat kepada keris. Apa-apa saja aspek-aspek ada yang perlu diperbaiki ataupun perlu disesuaikan. Sesudah lambang, simbol, yang terakhir mistik. Nah, ini mistik. Mistik itu ya repot, sebab tanpa mistik juga bangsa ini tidak terjadi. Pergantian pemerintahan raja-raja di Jawa, mulai dari Majapahit ke Demak, Padang, dan Sumatera itu dilakukan juga tidak secara mulus. Seperti kita ketahui, pemuka agama Islam dan Patah di Demak itu menjauhkan diri dari ayahnya yang beragama Hindu Buddha di Majapahit. Kemudian di Demak itu beliau diturunkan pada Sunan Prawoto. Sunan Prawoto itu punya anak perempuan Karaton dan Karaton itu mempunyai affair dengan Joko Tingkir. Joko Tingkir itu akhirnya itu pergi dari Karaton mendirikan kerajaan sendiri di Padang bernama Sultan Hadijidjojo. Nah, Sultan Hadijidjojo ini boleh dikatakan adalah orang pertama yang mempopulerkan keris di medan perang. Sultan Hadijidjojo
dipelopori oleh Panembahan Senopati, kemudian diteruskan kepada anaknya yaitu Sultan Mangkunegara Seto Krapia. Seto Krapia itu meninggalnya di Krapia karena jatuh di kuda dari kuda. Kemudian Mangkunegara itu mempunyai anak namanya Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini pahlawan nasional dan dia adalah orang pertama yang berusaha menangkal atau menahan okupasi Belanda di waktu musim. Dari Sultan Agung ke Sultan Mangkurat, dalam periode Mangkurat itu ada pemberontakan Trunojoyo dan terus sebagai kelanjutannya dari Kartosuro pecah menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Ini semua keris-keris itu disebutkan mempunyai misi. Jadi kalau keris itu akan dipakai oleh raja, maka para spiritual konsultan dari raja itu tentunya kalau saya katakan ngarang. Tapi zaman dulu itu dianggap sebagai wangsit, mimpi wangsit dan gambaran yang kamar-kamar itu kadang-kadang oleh bapak nenek moyang kita itu dianggap sebagai informasi gaib. Kalau Anda tidak keberatan, saya akan menyanyikan suatu tembang. Tembangnya itu dari Norowu kepada pakainya. Iwo pakai marmoson kembali. Ingsun balik goreng siro, dan ingsun nantuk wangsite. Soko tewalang dinangku, saranane paprangan iki. Opo bisa mengingat karyo, budak soko gudo. Kekasih aman sesongko, siwo pate, nuli, jomonti, Pinang Yoko. Ini bukan lagunya yang merdu, tapi isinya. Apalagi penyanyiannya adalah lewat. Isinya itu menggambarkan bagaimana leadership daripada seorang raja. Jadi raja itu tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Ilhamnya itu dapat dari dewa. Pati, silakan datang. Saya mendapatkan update tadi malam bahwa barang siapa yang bisa menyelesaikan pemberontakan negeri ini bernama Kamana Sorpo, berasal dari dusun, dari rakyat dan dari rakyat tanggung jawab kekuasaan. Nah, sesudah suruhan itu beliau juga menjamin bahwa kerusuhan di Majapahit itu akan teratasi. Betul atau tidaknya sekali lagi saya katakan. Jadi misalnya yang itu bersumber pada wangsit dan wahyu. Wangsit itu semua orang bisa mendapat. Karena wangsit semua orang, semua orang bisa mimpi dan semua orang bebas memberikan interpretasi mimpi. Dan lain halnya dengan wahyu. Wahyu itu seolah-olah pemberian pro bono publiko dari Tuhan. Jadi ini ekstra bonus yang tidak bisa digambarkan nilainya. Ya, terima kasih kepada Bapak Haryono. Sekarang setelah telah mendengarkan pemaparan dari tiga pembicara kita, dan masing-masing telah memberikan bagian yang penting sekali ya mengenai pergerakan Indonesia, saatnya kepada para hadirin untuk memberikan tanggapan, komentar ataupun pertanyaan. Pertanyaan saya, kenapa sih kita harus marah sama Malaysia? Karena kita diambil atau diklaim oleh mereka. Apa yang sebenarnya jadi motivasi kita? Jangan-jangan karena persoalan ekonomi, pariwisata, identitasnya bukan identitas nasional dalam arti
lebih luas, tapi lebih sempit, hanya terbatas ekonomi saja. Karena bukankah kebudayaan Indonesia juga adalah hasil dari kontak dengan kebudayaan lain, India, Cina, dan juga Eropa. Dan juga kalau keris itu kan saya kenal dominannya itu di Jawa dan Sumatera dominannya. Nah, tentunya nilai-nilai budaya Jawa sangat kental. Bisakah keris jadi bagian dari seluruh bangsa Indonesia, khususnya Papua? Terima kasih. Kalau misalnya bikin keris itu ada inspirasi yang datang atau gimana caranya sampai ada bentuknya beda-beda gitu Pak. Soalnya kan ada keris yang lurus, ada keris yang belok-belok yang dasari dari bentuknya itu apa? Para pembicara sekalian, saya ingin menanyakan, tadi di makalah saya sempat baca ada istilah kancing belung. Nah, saya masih belum mengerti apakah itu kancing belung. Mungkin bisa dijelaskan karena saya kurang paham dengan istilah tersebut. Terima kasih Pak. Di Malaysia keris lebih dari berubah dari kita. Dia masuk pada cara-cara agama. Kita tidak. Kita bangsa yang barangkali karena ideologi kita ya. Seperti sekarang yang gampang bilang taruh. Kita lebih barat daripada orang barat. Kita lebih Amerika daripada orang Amerika. Sebenarnya kita tidak sama sekali tidak marah kepada Malaysia. Kita marah kepada pemerintahan kita sendiri yang menteri-menterinya berbudaya, tidak tahu budaya. Ada sekarang Muhammad bukan Nabi, dia hanya Muhammad saja. Menteri Pendidikan kita tidak tahu 20% anggaran itu untuk apa yang Anda tahu karena semuanya sudah bobrok, kurikulum tidak berkembang dan yang lainnya, silabus untuk universitas juga akademik juga tidak bertambah muatan-muatan lokal tentang kekuatan dan disiplin dan yang lainnya. Kemudian tentang pencerahan keris, saya adalah desainernya. Saya tidak pernah menentang karena keris itu sejak dulu hingga sekarang dibikin oleh kolektif. Lebih dari 4-5 orang yang terlibat membuat keris. Bahkan kalau kita di Madura itu tukang membuat ahli istilahnya itu bikin tamor itu sendiri, kemudian dilepaskan penggarap. Penggarap pun ada beberapa tangan yang menangani itu. Warna juga ada menangani itu. Kelemahannya keris di Indonesia dalam perkembangan inovasinya adalah tidak ada desain. Tidak ada desain terbaru yang berani menyatakan saya menciptakan baru karena terlalu aktif pada tahun-tahun. Karena keris tidak pernah masuk di dunia ini. Sekarang baru ada di Solo isi, tapi masih orang seperti saya masih dijauhi untuk ceramah-ceramah keris politik. Termasuk benar itu yang kita carinya pembicaraan keris yang dalam mereka yang beliau itu sangat mudah sekali. Menyinggung beberapa aspek keilmuan. Ini tidak senang yang begini. Lebih senang orang keris saja di dunia itu ada 147 friend Facebook saya. Setiap orang keris ada barang tak keren. Namanya serem-serem mau buat keren. Karena ketolongan ini sangat parah di dunia keris. Sehingga keris sangat masuk ke keris. Jangan ada yang menggunakan sebuah yang bertahan terus saya keris. Dan itu hanya keluar dari orang pintar. Orang pintar itu sangat jauh. Ada organisasi keris namanya SNKI, Sekretariat Nasional. Ini dimana beberapa sekarang juga nyaris tidak berkembang dalam dasar berani begini karena saya yakin kalau begini bagaimana gitu. Jadi seperti ditanya ada vaksin atau apa inspirasi kata-kata saya itu ada
Saya kira di era globalisasi kita kan ada satu semacam kompetisi. Ini seperti kompetisi yang kuat biasanya yang menguasai, termasuk penguatan siapa yang kuat dalam wacana. Karena terima kasih juga kepada Malaysia yang telah membuat orang Indonesia terbangun bahwa kita mempunyai sesuatu banget gitu ya. Dan yang sebetulnya penting tetapi tidak pernah dianggap gitu oleh kita sendiri, tidak pernah dihargai oleh kita sendiri. Nah, jadi kalau saya sebetulnya semakin banyak Malaysia mengirim itu semakin bagus supaya orang kita menjadi semakin sadar, semakin terbangun. Jadi itu yang pertama. Dan saya kira memang perhatian budaya ya, harus diakui bahwa pemerintah sekarang, saya cukup salah satu hasil reshuffle kabinet yang paling bagus kemarin adalah kembalinya nomenklatur kebudayaan kepada pendidikan. Jadi pendidikan dan kebudayaan. Kalau kemarin kan kebudayaan itu bagian atau subordinasi dari pariwisata. Nah sekarang kembali pada pendidikan dan kebudayaan itu dicoba. Malah seharusnya kebudayaan itu menjadi kementerian tersendiri, Ministry of Culture itu harusnya tersendiri. Nah, karena kebudayaan itu tidak tercapai. Jadi kebudayaan ini sekarang ini hanya dianggap sebagai satu benda-benda yang dianggap tarian, yang saya kira Pak Eka kita juga sangat concern. Kita dari Fakultas Ilmu Budaya Pengetahuan Budaya itu mestinya bisa meluruskan strategi kebudayaan kita. Kris ini juga harus dilihat tidak semata sebagai material culture yang bisa dikaji secara ilmiah, tapi ini bisa lebih jauh. Ini menjadi satu identitas dari bangsa kita. Terima kasih. Ya, baik. Menanggapi pertanyaan mengenai produk Google, itu ditulis dengan kanting belum. Betulnya kampanye ada. Kalau sekarang yang paling keren tusuk pundi. Tusuk pundi itu pada zaman nenek saya dan buyut saya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pundi kita. Pundi itu macam-macam, ada pundi Bogor, ada pundi Malang, ada belum macam-macam nama. Itu untuk menempatkan bentuk pundi sehingga tidak berubah-ubah karena angin, karena singgungan dengan berat-berat, kita dibutuhkan tusuk. Nah, apa hubungannya dengan keris? Keris yang dikatakan tusuk pundi itu adalah keris yang diberikan oleh bapak mempelai wanita, diberikan pada menantu lelakinya. Itu sebulan saja tusuk pundi. Maksudnya apa? Supaya si pengantin laki-laki atau anak mantunya itu merupakan pelengkap daripada anaknya wanita. Tusuk pundi. Dan biasanya zaman dahulu tusuk pundi itu berbentuk panji pengantin. Bentuk kerisnya itu panji pengantin. Sekali lagi ini lambang juga. Tusuk pundi punya panji pengantin. Kalau zaman dulunya di panji pengantin itu dikenakan waktu zaman Paku Buwono X. Sebelumnya itu kan itu biasanya dapur Singaparong. Karena Singaparong itu akan menjaga kelestarian dan keselamatan keluarga. Sekali lagi ini simbolisme. Jadi tusuk pundi, keris yang berdirikan tusuk pundi itu keris yang diberikan oleh mertua laki-laki kepada menantu laki-laki yang diharapkan bisa memelihara rumah tangga yang kuat, sehat, dan sentosa bersama anak perempuannya. Bisakah Malaysia atau Filipina mendapatkan pengakuan UNESCO terhadap keris? Karena setahu saya dari kemarin saya sempat ngobrol sama penjaga eksibisi keris di Gedung 2,
keris itu juga menyebar sampai Malaysia dan Filipina. Dan saya nanya alasannya karena kita ini tergabung dalam masyarakat ASEAN, masyarakat Asia Tenggara, dan kita punya masalah kebudayaan yang sama, budaya serumpun. Dan maksud saya di Malaysia sendiri ada istilah namanya ketuhanan Malaysia. Jadi setiap orang Melayu yang terlibat dalam politik selalu mengeluh-elukan ketuhanan Malaysia, maksudnya di sini adalah superioritas dari etnis Melayu terhadap bangsa-bangsa lain seperti Cina ataupun India di Malaysia dengan musuh-musuh keris. Dan mereka dengan bangga musuh keris, dan itu sebagai perlambangan atas superioritas dari bangsa Melayu itu sendiri. Apakah dengan salah satunya dengan ketuhanan Melayu itu menggunakan keris, apakah bisa Malaysia ataupun mungkin Filipina, saya tidak tahu kabar bagaimana mendapatkan hak atas pengakuan UNESCO terhadap keris. Terima kasih. Berbicara tentang kebudayaan, pastilah kita berharap akan adanya generasi dan regenerasi. Kayak ini saya tanyakan di sini, bagaimana proses regenerasi ini membuat keris di Indonesia? Adakah golongan khusus yang khusus untuk sebagai membuat keris, atau setiap orang di Indonesia, setiap orang itu boleh mempelajari dan berhak juga untuk membuat keris? Mohon penjelasannya. Ke depan perencanaan pembangunan keris dalam ini itu pembangunan keris itu kan membutuhkan perencanaan sejauh mana para praktisi dan orang-orang yang konsen untuk menangani keris itu sudah mengidentalis di mana saja, kemudian seberapa besar potensial untuk dikembangkan, termasuk proses regenerasi yang dicapai oleh terutama Pak Pakar dan DP Pak. Menanyakan pernyataan sikap kita sebagai akademisi yang tadi kita melihat pemaparan masalah-masalah, terlihat sebuah pemisahan secara sikap, ada sikap kita ada permasalahan di sini. Pernyataan sikap apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyatukan masalah yang banyak terpecah untuk menjadi satu pusat untuk menyelesaikan masalah yang paling efektif? Terima kasih. Akademi yang harus juga melakukan inisiatif untuk sebuah seperti pameran yang ada di sini. Memang tentang apresiasi terhadap keris yang mundur karena dilupakan oleh politisi-politisi kita, harus kita tampilkan lagi. Kita harus mendorong suatu periode atau semboyan yang bersifat nasional. Kita adakan dengan nasionalisme, misalkan keris sebagai wisata bangsa, dan periode keris sebagai wisata bangsa itu saja saya rasa peminat keris akan bertambah secara signifikan. Artinya dengan keris yang UNESCO saja itu kolektor keris juga naik secara signifikan. Sekarang kita akan lainnya kita sebut sebagai keris pusaka bangsa. Ini akan juga bisa akan menjadi suatu gerakan sosial juga. Ada yang tidak kita pikirkan secara strategis, kita pelajari posisinya di mana. Kalau kita acuh terhadap keris, saya rasa juga kita akan belajarkan oleh kapasitas sendiri. Seperti Pancasila. Pancasila itu seharusnya sudah tidak usah dibangunkan lagi. Dia sudah bukan landasan ideologi lagi, karena Pancasila itu seperti sadar itu. Saya berjanji bahwa bersumpah bahwa Pancasila itu ideologi kita sudah bukan 5 sila itu sudah selesai sudah. Sekarang kan dalam implementasinya sudah undang-undang. Tidak usah dengan jimat Pancasila ulama itu tidak usah. Yang belum itu seperti kira sebagai pusaka bangsa ya itu kita katakan Pancasila kalau makan itu sudah dilakukan. BPKS sudah mikir apa kita dilakukan Pancasila lagi itu berarti. Saya mungkin sedikit mengenai regenerasi. Saya kira regenerasi itu kan menyangkut juga sosialisasi dan akses informasi terhadap keris. Akses yang kita punya sekarang ini adalah buku, kemudian adalah pameran-pameran yang semacam ini,
seminar-seminar semacam ini. Ini adalah bagian dari sosialisasi yang mudah-mudahan bisa menjadi komunitas yang lebih mudah. Kemudian menumbuhkan paguyuban atau komunitas-komunitas baru, terutama di kalangan generasi muda. Saya kira belakangan ini mulai tumbuh, gitu ya. Dan kalau ini masuk ke dalam kampus dan mungkin nanti Chris masuk kampus, Chris masuk mall, ya, Chris masuk kemana-mana, ini akan semakin mudah orang untuk mengakses Chris. Dan pada waktu itu juga saya kira saya sempat mengusulkan kepada Pak Ekan agar di FIB ini bisa dibuat semacam desain kecil. Desain itu adalah tempat pembuatan keris. Ini salah satu sudut atau di mana salah satu yang mana di sini. Nah, kalau kita mempunyai desain itu, suatu saat bisa dipraktekkan. Ini tidak terus-menerus. Bagaimana sih pembuatan keris, penempatannya dan lain-lain. Saya kira sekarang banyak bukan pengrajin, tapi juga pembuat buku keris yang masih ada di beberapa kota. Seperti di Madura banyak, di Jawa Timur, di Jawa Tengah yaitu di Solo masih banyak, saya kira di Jogja, tetapi di Jawa Barat mungkin masih ada, tapi di Sumatera kalau saya sudah hampir punah orang yang mengerti mengenai keris atau pembuatan keris. Begitu juga di Kalimantan, di Sulawesi masih ada dan masih terus berlangsung. Jadi memang masalah regenerasi ini adalah masalah yang vital, tetapi dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah membentuk komunitas-komunitas dan mereka yang menyukai mencintai keris sebagai satu material culture dan kemudian menjadikan keris ini satu kajian ilmiah yang mungkin nanti justru bisa menjadi kajian, menjadi satu jurusan tersendiri gitu. Dimulai dengan mata kuliah sendiri, tapi begitu bisa menjadi satu jurusan sendiri pada suatu saat kalau kajian itu sudah semakin baik. Terima kasih. Menanggapi pertanyaan yang menanyakan apa harus kita lakukan demi memelihara dunia pendidikan. Beberapa waktu yang lalu saya dipanggil Menteri Budaya dan Pariwisata. Beliau menanyakan gimana seyogianya membina dunia pendidikan. Saya usulkan kita buat suatu roadmap. Dan roadmap itu harus dibuat oleh suatu tim. Tim ini harus di aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh SKI maupun dilakukan oleh instansi. Kita harus membuat roadmap. Nah, roadmap itu tidak diselesaikan oleh seorang, tapi ada suatu tim. Dan tim itu harus mempunyai keahlian, harus mempunyai otoritas, harus mempunyai keahlian. Siapa itu yang akan menyuruh membentuk tim itu sudah saya serahkan pada menteri, tapi beliau tidak menentukan. Kasarnya, dunia perkritisan Indonesia ini prosesnya adalah ruangan ini. Berapa yang berbeda? Akhirnya tinggal politikanya, tinggal format barunya banyak. Sekarang tambah sedikit. Dan yang tadinya itu mungkin bukan karena ilmu perkritisan, tapi karena angkanya. Nah, itu merupakan indikasi daripada biodiversitas itu. Merupakan ini tadinya perlu pada perkembangan, akhirnya tinggal. Dan ini disebut potret Indonesia. Terima kasih. Betul nggak sih bahwa keris itu sebenarnya ada isinya, ya? Itu satu. Yang kedua, sebagai orang awam, lagi-lagi saya bertanya. Kebetulan saya bukan orang dari Jawa, ya, saya dari Sumatera. Saya melihat ada pencucian keris yang biasa terjadi di Jawa. Apakah itu hanya sekedar ritual, kebiasaan, adat istiadat, atau memang ada maknanya bahwa kalau keris tidak dimandikan nanti akan bludak-bluduk sendiri dari lemari dan sebagainya. Buat saya itu suatu hal yang masih menjadi pertanyaan besar
Dan kaitannya adalah dengan sikap sinis orang. Karena kemarin ketika saya mengajak teman-teman untuk berangkat ke sini, mereka masih secara terbuka di kompasiana.com memberikan komentar, oh nanti yang ikut seminar banyak dukun-dukunnya dong. Nah, hal-hal semacam itu bisa bercanda, bisa juga karena minimnya pengetahuan mereka. Jadi saya sepakat bahwa kita harus mensosialisasikan keris tanpa mengkaitkan dengan unsur yang seram-seram itu. Itu harus begitu, bukan saya joke atau apa, itu maksudnya itu masuk ke situ. Terus saya ngomong sendiri. Ini memang sakti itu ada ini. Jadi tidak terasa sakti. Terus saya ada negosiasi. Dari kalau sampai jangan lupa ya dari sebenarnya karena keyakinan penciptaan kita dan ketika sebagai itu sakti kita, saya ini sakti kita. Kalau itu nanti saya kira saya harus ngomong sama Mas Hani negosiasi. Saya mau cerita sedikit saja bahwa Mas Hani juga membuat keris Yudhoyono, keris Soeharto, juga membuat keris Obama. Waktu itu dikerjakan juga bersama dengan Pak Jairan. Sama Presiden Kroasia. Presiden Kroasia itu pesan khusus gandingnya itu mukanya Presiden Kroasia. Lalu keris Obama itu saya hadiahkan kepada Presiden Obama pada waktu beliau ke sini melalui Library of Congress. Dan tidak lama setelah diterima, Presiden Obama menulis surat kepada saya dan menyatakan satu apresiasi yang tinggi sekali terhadap hadiah itu. Saya kira itu hadiah yang mungkin tidak pernah terduga bahwa di dalam gandingnya adalah mukanya Obama. Itu juga bisa menjadi bagian dari satu diplomasi budaya. Terima kasih. Sebetulnya di dalam dunia perkerisan sendiri dewasa ini masih banyak sekali kesalahan dan misconception. Ini saya bisa pernah dilakukan di forum manapun juga. Dan ini silakannya kebiasaan membuat kesalahan ini oleh pemuka-pemuka perkerisan termasuk stakeholder itu dilihat sebelah mata. Misalnya kebiasaan menutupi setiap tahun misalnya itu dibiarkan ada berlarut-larut sehingga saking seringnya institusi maka dia akhirnya sekali diurusi. Tidak paham bahwasanya larutan-larutan itu mengandung asam itu para pemuka-pemuka, para stakeholder, para decision maker itu tidak. Jadi harus ada reedukasi. Mulainya dengan kita yang mau mulai tinggal seperti hanya tadi. Jadi sebenarnya kurang realisasi apresiasi kita itu salah satu ciri daripada kekurangan yang ada pada kita. Belum ada kerisnya karena tidak sesuai dengan keadaan, maka keris itu dilempar ke kali atau ke laut, sehingga hilang di telan bumi. Ini anggapannya membuat akhirnya keterangannya mereka itu apa ini semacam baik. Namanya itu vandalisme. Dan harusnya kita itu melestarikan kebudayaan apabila kita itu malah berbuatnya bertentangan dengan pelestarian itu, ya salah pada siapa? Pada kita. Kita itu salahnya karena kita mendapatkan informasi. Nah, kita itu mudah-mudahan kita akan mulai khusus tentang perkerisan. Kita mulai dari itu bisa menyebar pengetahuan, terutama dimulai dari pendidikan keris murni yang tidak memiliki aspek ekonomi dan lain-lain. Insya Allah
berusaha, you, everybody here, ini berbuat sesuatu lebih mengenai dunia bekerja. Kalau bukan kita, siapa lagi nanti akan berjalan lagi dari situ apapun yang tidak didukung kelanjutannya. Terima kasih. Baik, terakhir kali mungkin bisa sekaligus berdiskusi penonton bermula dari saya. Ini keris Jawa antara mistik dan nalar. Antara gaib dan logika ya intinya. Terbuka. Ardi, selaku kreator hujan keris atau jangkris. Selanjutnya untuk Bapak Lizon dulu. Baik, untuk Bapak Fadlizon selaku Pulau Lingkaran Keris Indonesia. Tepuk tangan ya Bapak Lizon. Dan terakhir untuk Bapak Haryono Adiogurino ya, selaku Pakar Keris. Baik. Terima kasih.